Pernahkah kita duduk sejenak, menarik napas panjang, lalu bertanya pada diri sendiri, mengapa hati terasa lelah? Mengapa hidup terasa berat? Padahal semua kebutuhan seakan tercukupi. Boleh jadi bukan karena kurang rezeki, bukan karena kurang usaha, tetapi karena ada satu panggilan yang sering kita dengar, namun jarang kita jawab tepat waktu. Azan berkumandang, suara yang sama setiap hari, namun respons kita sering berbeda. Kadang kita berkata, sebentar lagi, habis ini, nanti saja. Padahal yang memanggil kita bukan manusia, bukan atasan, bukan urusan dunia, melainkan Allah, Rob yang memberi hidup, yang menahan nyawa kita agar masih bisa bernafas sampai detik ini. Salat bukan sekadar kewajiban, salat adalah pertemuan, salat adalah panggilan cinta, dan salat tepat waktu adalah tanda bahwa hati seorang hamba masih hidup. Seringkali kita merasa Allah jauh dari kita, padahal sebenarnya kitalah yang sering menjauh. Kita sibuk mengejar dunia, namun lupa berhenti saat Allah memanggil. Kita takut pekerjaan terganggu, takut urusan terhenti, takut kehilangan waktu. Padahal tanpa kita sadari, justru salatlah yang menjaga waktu kita tetap bernilai. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah salat pada waktunya. Bukan salat yang panjang, bukan salat yang indah bacaannya, tetapi salat yang dikerjakan saat waktunya tiba. Karena salat tepat waktu bukan soal gerakan tubuh, melainkan soal ketaatan hati. Syaitan tidak pernah menyuruh kita meninggalkan salat. Ia hanya membisiki, tunda sebentar. Karena ia tahu, penundaan kecil hari ini akan menjadi kebiasaan besok, dan kelalaian yang terasa ringan akan menjadi beban di akhirat. Awalnya hanya menunda beberapa menit, lalu menjadi hampir habis waktunya, dan akhirnya salat terasa berat, bukan karena salatnya, tetapi karena hati yang semakin jauh. Padahal salat tepat waktu adalah obat bagi jiwa yang gelisah. Saat kita berdiri menghadap Allah, kita sedang menyerahkan beban. Saat kita ruku, kita sedang merendahkan ego. Saat kita sujud, kita sedang mengaku bahwa kita lemah dan sangat membutuhkannya. Betapa banyak masalah hidup yang sebenarnya bisa menjadi ringan jika kita tidak menunda bertemu dengan Allah. Salat tepat waktu mengajarkan kita disiplin dalam iman, mengajarkan kita bahwa Allah harus lebih dulu daripada segalanya. Bukan berarti dunia tidak penting, tetapi dunia tidak boleh mengalahkan panggilan langit. Tidak ada orang yang miskin karena menjaga salat. Tidak ada usaha yang hancur karena sujud tepat waktu. Yang ada, hati menjadi sempit karena lupa bersyukur tepat waktu. Orang yang menjaga salatnya, Allah jaga hidupnya. Mungkin ia diuji, namun tidak ditinggalkan. Mungkin ia lelah, namun selalu ada jalan. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan hamba yang memprioritaskannya. Jika hari ini kita masih sering terlambat salat, jangan putus asa. Allah tidak membenci hamba yang sedang berjuang. Akui kelemahan kita, menangislah dalam doa, dan mintalah pertolongan. Mulailah dari niat, mulailah dari satu salat tepat waktu. Pasang alarm azan, hentikan aktivitas sejenak, segera berwudu, dan langkahkan kaki menuju sajadah. Jangan menunggu khusyuk untuk salat. Salatlah, maka kehusyuan akan datang. Karena istiqomah bukan lahir dari kekuatan diri, tetapi dari pertolongan Allah. Ingatlah, kita tidak tahu salat mana yang menjadi salat terakhir kita. Bisa jadi salat yang kita tunda hari ini adalah salat yang tidak pernah kita temui lagi. Selama azan masih terdengar, selama waktu masih diberikan, jangan remehkan salat tepat waktu. Karena bisa jadi, itulah satu-satunya amalan yang menyelamatkan kita saat berdiri menghadap Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang mencintai salat, yang bersegera memenuhi panggilan-Mu, yang tidak menunda saat Engkau memanggil. Jika hati kami lalai, ingatkan. Jika kami lemah, kuatkan. Jika kami jatuh, bangunkan.
hingga akhir hidup kami, Engkau ridho kepada kami, dan solat menjadi cahaya di dunia, di kubur, dan di akhirat. Amin. Sahabat jiwa, sebelum kamu pergi, coba tuliskan di kolom komentar, solat apa yang paling sering kamu tunda? Dan solat apa yang hari ini ingin kamu jaga lebih baik? Komentarmu bukan sekedar tulisan, tapi bisa menjadi doa dan penguat bagi saudara kita yang lain. Jika renungan ini sampai ke hatimu, jangan pergi sendirian. Mari saling menguatkan di channel ini. Subscribe agar kita terus berjalan bersama, belajar menjaga hati dan memperbaiki diri, pelan-pelan bersama Allah.